Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Saung Sejarah. Salam sejarah. Ya, kita lagi-lagi akan membahas fenomena kekinian, tentunya dari perspektif sejarah. Nah, fenomena kekiniannya apa? Itu adalah kasus di SMK Negeri 2 Padang ya, tempo hari, soal sekolah yang mewajibkan siswinya untuk menggunakan jilbab. Kasus ini begitu menarik perhatian ya, hingga pemerintah pusat merasa perlu untuk mengeluarkan surat keputusan bersama. Nah, yang dikeluarkan oleh 3 menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Agama. Tak lama setelah itu, sontak muncul reaksi. Yang kita bicarakan ini adalah reaksi penolakan. Penolakan terhadap SKB 3 menteri itu. Yang pertama oleh Jenius Umar namanya. Jenius Umar ini wali kota Pariaman. Dia menolak SKB 3 menteri, bahkan menantang para menteri itu untuk berdebat dengan dia kan? Kemudian ada juga anggota DPR RI ya, fraksi PAN, Gus Pardi Gaus. Ada lagi Abdul Fikri Fakih, begitu juga mengeluarkan pernyataan, mempertanyakan atau mempersoalkan SKB 3 menteri. Nah, belakangan muncul lagi reaksi dari kelompok yang menamakan diri GNPF Ulama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Sumbar, Sumatera Barat. Nah, mereka mendatangi DPRD Sumatera Barat, bertemu dengan ketua DPRD-nya, Supriyadi. Bahkan Supriyadi pada saat itu menyatakan dapat memahami penolakan itu dan berjanji akan membawa suara mereka ke pusat. Selain tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, beberapa juga muncul ya, tak mau ketinggalan gitu, mendompleng isu ini ya. Ada MUI Sumbar, kemudian mantan kepala daerah di Sumatera Barat juga ikut-ikutan menyatakan penolakan ini atau mempersoalkan SKB 3 menteri. Semuanya beralasan bahwa di Sumbar, Sumatera Barat ini ada hal yang khusus gitu ya, kearifan lokal. Kearifan lokal bahwa di Sumatera Barat ini sudah ada konsensus sosial gitu. Ada Basandi Sara Basandi Kitabullah. Adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Kitabullah. Itu yang dikemukakan alasannya. Nah, di sini saya ingin mempertanyakan kearifan lokal itu. Tentunya dari sisi sejarah. Nah, konsensus atau pernyataan atau apapun itu pasti ada konteks peristiwa sejarahnya, peristiwa masa lalunya gitu ya. Nah, itu yang pada kesempatan ini saya pertanyakan dari sisi sejarah sekali lagi ya.
Nah, orang sekaliber Profesor Mestika Z, seorang guru besar sejarah Universitas Negeri Padang. Beliau adalah orang yang salah satu orang yang giat berupaya keras meluruskan sejarah, terutama sejarah yang berlangsung di tanah kelahirannya, Sumatera, yang seringkali terpinggirkan dalam buku-buku sejarah nasional. Nah, beliau aktif meluruskan sejarah ini. Ada sejarah tentang pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI), ya. Kemudian juga pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Juga beliau menulis buku tentang Gyugun, tentara yang pernah dibentuk Jepang itu adalah cikal bakal TNI. Nah, itu yang ditulis oleh almarhum Profesor Dr. Mestika Z. Siapa yang meragukan integritas, terutama dalam bidang sejarah? Jadi dalam salah satu makalah beliau, Islam dan Budaya Lokal Minangkabau Modern, terbitan Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Fakultas Sosial Universitas Negeri Padang, tahun 2010. Beliau mengakui bahwa doktrin sosial itu, falsafah alam Minangkabau itu, ada basandi sara, sara basandi kita bulang, sara mangato, ada memakai. Apakah itu peristiwa sejarah yang spesifik yang benar-benar terjadi? Beliau mengakui bahwa para sejarawan gagal membuktikannya. Itu kutipan langsung dari makalah beliau. Bisa dilihat tadi judulnya yang saya sebutkan. Tapi dalam Tambo Adat Minangkabau, doktrin itu dihubungkan dengan peristiwa perjanjian Bukit Marapalam, Sumpah Sati Bukit Marapalam. Nah, seolah-olah ada peristiwa semacam berkumpulnya tokoh-tokoh, kemudian merumuskan satu falsafah hidup masyarakat Minangkabau. Ya tadi itu akhirnya kan ada basandi sara, sara basandi tabula. Ada paling tidak 3 pendapat mengenai hal itu. Yang pertama menyatakan bahwa peristiwa itu, ya, peristiwa Sumpah Sati Bukit Marapalam itu diinisiasi oleh Syekh Burhanuddin yang dari Ulakan. Beliau adalah salah satu murid dari Syekh Abdul Rauf Singkil di Aceh. Di Syekh Burhanuddin ini pernah belajar di Aceh, kemudian kembali lagi ke Minangkabau. Jadi peristiwa Sumpah Sati Marapalam itu terjadi pada masa Syekh Burhanuddin Ulakan. Beliau hidup itu antara 1607 sampai dengan 1692 Masehi. Nah, kita lihat pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua tentang Sumpah Sati Bukit Marapalam itu diutarakan bahwa peristiwa itu terjadi setelah Perang Padri. Perang Padri itu selesai kira-kira 1830-an. Nah, setelah itu terjadi perjanjian Bukit Marapalam. Peristiwa itu adalah upaya untuk mencapai konsensus bersama
antara kaum adat dengan kaum padri. Saya tidak menyebutnya kaum agama karena sebelumnya di luar kelompok padri juga ada kelompok agama gitu, kelompok Islam juga yang datang sebelum kaum padri ini datang. Jadi sebelumnya kan sudah ada Islam, salah satunya yang diajarkan atau yang disebarkan oleh Syekh Burhanuddin Ulakan tadi. Kemudian berikutnya baru datang 3 orang haji ya, Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Itu yang membawa ideologi Wahabi yang kemudian melahirkan padri tadi. Nah, kalau kita cermati kedua pendapat ini waktunya ya berbeda, itu ada perbedaan selisih waktu di situ sekitar 200 tahun lebih ya. Maka ini bukan satu generasi yang sama. Lalu muncullah pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwa peristiwa Bukit Marapalam itu bukan hanya terjadi sekali gitu, tapi ada beberapa sequel gitu ya, sampai pada akhirnya yang melahirkan tadi ada Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Tapi saya coba mengajak sobat historia untuk mendengarkan pendapat dari Bung Hatta. Ini tokoh Minangkabau yang bukan main-main ya. Selain reputasinya sebagai wakil presiden, beliau juga dikenal orang yang jujur, orang yang punya perhatian tinggi terhadap sejarah, apalagi tentang sejarah kebudayaan Minangkabau. Nah, dalam salah satu seminar sejarah ya, tahun 1970 ya, 1970 itu ada seminar sejarah dan kebudayaan Minangkabau juga ya. Beliau mengatakan, Bung Hatta ya, tentang ada Basandi Sara ini. Beliau mengatakan beliau tidak pernah mendengar ini, bahkan sewaktu kecil gitu ya. Yang beliau tahu, yang beliau dengar itu ada Basandi Sara, Sara Basandi Adat. Adat yang bersendikan sara atau syariat, dan syariat yang juga bersendikan pada adat. Artinya keduanya ini saling mendukung dan memperkuat kedudukannya dalam masyarakat. Nah, lalu siapa yang berani meragukan pernyataan dari Bung Hatta? Lalu dari mana pernyataan ada Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah itu muncul? Apakah itu terlepas dari konteks peristiwa? Ini tidak mungkin. Harus ada peristiwanya, harus ada tokoh-tokohnya ya kan? Walaupun ada upaya-upaya keras untuk membuktikan itu, bahkan sampai membangun situsnya di Bukit Marapalam. Nah, Profesor Mustika Z masih menganggap gagal untuk membuktikan itu. Maka beliau berupaya meneguhkan kembali sumpah itu bersama dengan para tokoh adat, tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama juga dari MUI waktu itu juga ikut meneguhkan kembali di Bukit Marapalam ada Basandi Sara, Sara Basandi ada Sara memakai, ada Sara mangato, ada memakai. Nah, para tokoh ini termasuk Profesor Mustika Z itu ingin meneguhkan kembali
sumpah itu. Tapi di sisi lain sebetulnya beliau sedang meragukan peristiwa sejarah masa lalunya. Nah, coba kita telaah lagi ya. Apakah benar adat yang ada di Minangkabau itu bersendikan pada syariat atau dalam hal ini Islam? Ya. Kalau kita lihat sejarahnya, bukankah Islam itu datang belakangan? Adat lebih dulu ada di situ, ya kan? Kemudian lagi, apakah seluruh adat yang ada di Minangkabau itu selaras dengan syariat Islam? Bagaimana dengan hukum atau adat perkawinan? Adat perkawinan, di mana ada larangan untuk mengawini dunsanah atau kawin sedarah. Kawin sedarah dalam adat Minangkabau itu akan dia menggunakan pola matrilineal. Garis darah itu dari garis ibu. Kalau Islam kan dari laki-laki, garis darah keturunan nasab ya, dari laki-laki, bukan dari perempuan. Lalu hukum waris di Minangkabau, apakah sesuai, sejalan dengan syariat Islam? Budaya itu harus berubah. Budaya itu tidak bisa statis. Hukum Islam, ya sudah ada dan memang itu. Tapi itu pun mengalami perubahan-perubahan. Bukan esensi hukumnya, tapi turunan-turunan. Kalau ada yang mengatakan semuanya ada dalam syariat Islam itu sudah diatur, bahwa bahkan kencing pun sudah diatur. Tapi kalau kita lihat, apakah ada hukum Islam yang mengatur peraturan lalu lintas? Kalau merah itu berhenti, kalau hijau jalan, kuning itu hati-hati. Tidak ada aturan seperti itu. Nah, aturan-aturan seperti itu diserahkan pada konteks zamannya. Ingat, Islam bukan Minang. Minang juga bukan Islam. Tokoh-tokoh yang ikut-ikutan menolak SKB 3 Menteri itu menurut saya mereka gagal memahami sejarah. Mereka hanya ikut-ikutan populisme agama. Mereka mencoba menarik simpati keagamaan, tapi bukan sesuatu yang esensial. Nah, apa reaksi mereka ketika Rocky Gerung mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi? Kitab suci itu adalah fiksi karena belum selesai, belum tiba itu. Baba Tanah Jawa itu fiksi. Anda sebut apa aja tuh? Mereka diam tuh. Kenapa? Karena sama-sama membenci Jokowi. Jangan karena kebencianmu terhadap satu kaum sehingga kamu berbuat tidak adil. Dalam kasus SKB 3 Menteri ini kan esensinya adalah kebebasan beragama di lembaga pendidikan. Kasus seragam, kasus SKB 3 Menteri,
buat saya itu terlalu kecil. Soal seragam sekolah menurut saya itu hanya simbol ya, hanya simbol. Ada hal yang lebih esensial lagi, yaitu hak anak untuk menerima pelajaran agama sesuai dengan agamanya. Banyak sekolah-sekolah swasta yang diselenggarakan oleh lembaga sosial keagamaan itu di awal-awal sudah menyodorkan perjanjian pada orang tua dan murid. Kalau dia bersekolah di situ, dia harus bersedia untuk mengikuti pelajaran agama, menerima pelajaran agama yang bukan agama. Nah, persoalan itu sering diangkat dulu oleh salah satu komisioner KPAI waktu itu ya, Asroruni Amsaleh. Beliau kemana-mana sosialisasi tentang hal itu, terutama saya ingat waktu itu kasus ada SMA Katolik ya di Blitar, SMA di Ponorogo waktu itu ya, menolak menyediakan guru yang beragama Islam untuk mengajarkan pelajaran agama Islam pada muridnya yang beragama Islam. Salah satu hak dasar peserta didik adalah memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dimiliki oleh peserta didik dan diajarkan oleh guru yang seragama. Ada beberapa sekolah lain juga ya. Setidaknya ada 6 sekolah. Ada STM Katolik juga, ada TK Santa Maria, ada SD dan SMP Yosudarso kalau tidak salah ya. Semuanya itu di kabupaten kita. Nah itu jadi perhatian dari Asroruni Amsaleh itu, sehingga beliau kemana-mana mensosialisasikan hak anak untuk mendapat pelajaran agama di sekolahnya. Begitu juga sekolah-sekolah yang dikelola oleh lembaga sosial keagamaan Islam yang menerima siswa di luar agama Islam. Itu dia wajib menyediakan guru yang seagama dengan muridnya untuk memberikan pelajaran agama. Nah, itu sesuai dengan pasal 12 ayat 1 ya, Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, terutama huruf A. Nah, dalam ayat itu disebutkan peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Nah sekarang beliaunya itu Asroruni Amsaleh ini menjadi sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat ya. Saya sih berharap beliau ikut bersuara nih dalam hiruk pikuk masalah ini ya, masalah seragam. Kemudian juga dia harusnya membawa lagi tuh persoalan pelajaran sekolah, pelajaran agama ya di sekolah-sekolah swasta, bukan hanya negeri ya, swasta juga begitu harusnya. Beliau juga harusnya dengan posisinya sekarang di MUI Pusat ini memberikan pencerahan lah kepada MUI di daerah itu. Salah satunya MUI Sumatera Barat. Saya berharap jika ada satu fenomena atau peristiwa, jangan terlalu reaksioner, emosional menanggapinya, sehingga lupa berkaca pada sejarah. Berkaca pada sejarah itu adalah bagian juga dari tabayun. Jika Anda menganggap materi ini bermanfaat,
silahkan share video ini. Jika Anda sakit hati dengan pembahasan ini, saya mohon maaf. Jika Anda ingin mendiskusikan masalah ini untuk kemajuan ilmu sejarah, silakan datang ke Saung Sejarah. Salam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.